Laporan keuangan financial statement. Setelah semua transaksi dicatat dan diolah melalui sistem dan proses akuntansi, baik secara manual ataupun menggunakan teknologi informasi, pada proses akhir diterbitkan suatu penyajian data dalam bentuk pelaporan yang dikenal dengan laporan keuangan financial statement. Nah, di sini perlu dipahami adanya suatu sistem dan proses akuntansi. Dalam istilahnya adalah siklus akuntansi. Di mana siklus akuntansi itu dari bermula transaksi, kemudian jurnal umum, kemudian diposting ke buku besar, kemudian ke kertas kerja. Nanti di kertas kerja itu mendapatkan suatu neraca saldo, dan ada kemudian jurnal koreksi ataupun penyesuaian ataupun jurnal balik, jurnal penutup, yang pada akhirnya terbitlah namanya laporan keuangan. Laporan keuangan mencakup informasi mengenai posisi keuangan entitas ekonomi yang menunjukkan kinerja usahanya dalam suatu periode tertentu dan atau dalam kurun waktu tertentu. Dengan adanya laporan keuangan, para pemakai laporan keuangan mendapatkan informasi yang lebih jelas kondisi saat ini dan peluang pertumbuhan masa depan berdasarkan data-data aktual dan sebagai salah satu barometer analisis untuk mengambil keputusan bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Perlu kami jelaskan mengenai posisi keuangan entitas ekonomi. Ini artinya posisi keuangan ini merupakan informasi terkait dengan kekayaan daripada entitas ekonomi tersebut. Nah, nanti di situ akan kelihatan berapa besar aktiva, berapa besarannya kewajiban dan modal daripada entitas ekonomi tersebut. Baik dalam suatu periode tertentu, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan atau triwulan, bisa per 6 bulan ataupun per semester, ataupun dalam 1 tahun. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh pemakai laporan keuangan, seperti dalam hal perhitungan pajak. Kemudian laporan keuangan ini bisa saja digunakan para investor di pasar modal, ataupun laporan keuangan ini yang diterbitkan entitas ekonomi sebagai syarat untuk analisis pengajuan kredit usaha ke perbankan. Nah, ini yang dimaksud dengan kondisi laporan keuangan. Dan di situ juga ada peluang-peluang pertumbuhan masa depan untuk sebagai barometer analisis mengambil keputusan bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, bahwa definisi mengenai laporan keuangan terdiri dari proses laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain serta materi akan menjelaskan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1 2015,
Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Ini pengertian dari Ikatan Akuntan Indonesia dan PASAK nomor 1 tahun 2015. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana bentuk dari suatu laporan keuangan entitas ekonomi. Pada materi ini kali ini kita akan mengambil atau menjadi contoh dalam pelajaran ataupun materi kuliah hari ini terkait dengan laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan entitas anak perusahaannya yang berakhir secara neraca keuangan konsolidasian 31 Desember 2018 yang sudah diaudit oleh auditor independen. Mari kita lihat bentuk laporan dari Indofood Sukses Makmur ini. Laporan keuangan ini bisa kita dapatkan dari website Indofood sendiri ataupun di OJK ataupun di pasar modal, ada Bursa Efek Indonesia, karena ini salah satu persyaratan dari sebagai perusahaan yang terbuka atau yang listing di pasar modal. Ini adalah annual report tahun 2018, laporan tahunan PT Indofood Sukses Makmur. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah pertama, di sini nanti ada hal-hal penting bagaimana kita bisa memahami secara cepat, sederhana terkait dengan membaca atau memahami isi daripada laporan keuangan suatu entitas perusahaan ataupun entitas ekonomi. Jadi hal-hal apa saja baik kita sebagai mahasiswa ini ataupun nantinya sebagai seorang praktisi ekonomi atau praktisi pasar modal ataupun praktisi perpajakan ataupun praktisi perbankan nantinya. Jadi ada beberapa hal yang sangat penting secara sederhana kita memahami laporan keuangan.